kasih Anda kembali bersama kami. Jar, kalau saya lihat kamu nih senangnya melindungi mantan. Waduh, saya lebih baik melindungi masa depan, Prisa. Melindungi masa depan lewat melindungi hutan ya? Ya, termasuk juga ini, dan kita akan gali ataupun bahas soal ini nih, lindungi hutan, karena memang sudah bersama kami hari ini Miftahur Ben Robani, CEO Lindungi Hutan. Mas Ben, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sih. Kabar baik ya, terima kasih sudah join nih Mas Ben. Anda melihat awareness dari masyarakat dan ekosistem ekonomi mengenai pelestarian lingkungan kayaknya makin meningkat ya? Betul, semakin hari semakin banyak orang yang terlibat, entah itu karena isunya makin berkembang, kemudian juga kewajiban ya, karena ada beberapa orang memang diwajibkan untuk melakukan aksi lingkungan mereka. Nah, tapi dari awareness yang meningkat, sebetulnya kalau yang Mas Ben dan tim Lindungi Hutan melihat apa sih sebetulnya kendala yang dihadapi masyarakat yang memang ingin berkontribusi ke pelestarian lingkungan? Yang pertama, awareness yang memang meningkat juga masih sangat terbatas ya. Masih banyak juga orang yang belum sampai informasi kepada mereka apa yang terjadi sama lingkungan kita. Yang kedua, akses ya. Banyak orang yang sudah tahu, kemudian mau ngapain aja dimulai dari mana tidak bisa. Kemudian yang terakhir mungkin kita masih sangat eksklusif ya. Hanya orang-orang tertentu yang merasa punya peran, yang lain dianggapnya tidak ada perannya sama sekali. Nah itu dia, sering merasa bahwa ini tuh masih terlalu eksklusif, biarlah orang-orang lain saja atau yang berperan di situ lebih langsung aja yang mengerjakan gitu ya, padahal sebenarnya tanggung jawab kita semua. Nah dalam hal ini lindungi hutan ini apa dan solusi apa yang ditawarkan Mas Ben? Ya, kami membuat platform namanya lindungihutan.com, orang bisa akses di sana. Ketika orang ingin berkontribusi, baik dia individu, komunitas, kelompok, perusahaan, atau instansi manapun, kita jembatani mereka untuk membantu orang-orang yang memang melakukan aksi lingkungan dengan penanaman pohon di lokasi-lokasi yang memang jadi hutan ya. Jadi harapannya dengan memberikan jembatan ini akses, kalau orang sekarang bisa pesan ojek online, makan online, kenapa nggak bisa melindungi hutan secara online juga? Itu sih. Jadi harapannya semua orang bisa terlibat dengan cara yang mudah, hasilnya bisa dipantau di platform yang sama. Gitu. Oke. Lantas apa yang teman-teman di luar sana yang bisa lakukan setelah mengakses tadi lindungi hutan? Apakah kemudian ada metode penggalangan dana atau seperti apa melalui lindungi hutan ini? Ya, bagi individu mereka bisa membuat campaign gitu ya. Campaign tersebut bisa macam-macam. Di kami itu ada campaign karena mereka lagi ulang tahun, mereka lagi ngerayain wisudanya, lagi nikah segala macam, ingin orang-orang audiens dia, teman-teman dia itu berdonasi ya, ngasih kado dalam bentuk nanam pohon. Tapi bagi perusahaan juga kami nyediain beberapa hal. Yang pertama misalnya kalau brand tersebut menjual produk, bisa nggak sih orang terlibat ketika membeli satu produk itu nanam pohon bareng kita. Atau yang kedua yang paling umum, orang perusahaan bisa bikin event dari penanamannya bersama jajaran direksinya gitu ya, bisa jadi salah satu event lingkungan mereka. Atau yang terakhir bahkan menanam pohon ini kan salah satu cara untuk menyerap karbon ya. Jadi kalau memang ada perusahaan yang butuh untuk dari karbon yang mereka hasilkan lalu bisa di-offset, kami juga bisa bantu. Kurang lebih tersebut hasil setelah selesai penanaman, hasilnya ya kita akan lakukan monitoring, hasilnya bisa dilihat secara berkala bagaimana pohonnya hidup dan dampak yang diciptakan dari pohonnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini tuh simpel sekali ya, kalau kita masuk ke websitenya ini langsung bisa memberikan donasi bagi yang ingin memberikan donasi, kemudian bisa menjalin kerjasama dan juga membuat kampanye. Baik, sudah berapa banyak partner kolaborasi atau partnernya sejauh ini siapa saja? Kemudian donasinya kalau saya lihat, tapi mungkin bisa dikoreksi ya, saat ini 17,1 miliar benar? Ya, betul Mbak Prisa. Jadi kami sudah jalan dari 2016 akhir, ini tahun ke-7 kami, alhamdulillah sudah berhasil dipercaya orang sampai 17 miliar, pohon yang kami tanam sekitar 800.000 pohon, kemudian brand atau perusahaan yang kerjasama dengan kami sekitar 500-an perusahaan, dan beberapa diantaranya memang yang mandatori ya. Mereka punya kewajiban karena mereka melantai di bursa gitu ya, mereka harus bikin sustainability report, mereka harus bikin event sesuatu, kami juga bantuin mereka, kurang lebih seperti itu. Oke, mayoritas memang yang mandatori ya, baik. Ya, kalau program-programnya sendiri Mas Ben, ini
dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ini terus dilakukan pembaruan atau seperti apa? Atau ada memang program unggulan dari Lindungi Hutan yang memang menjadi daya tarik utama dari masyarakat untuk membantu pelestarian lingkungan. Tapi nanti Mas Ben ditahan terlebih dahulu ya. Kita akan kembali setelah jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Ya pemirsa kembali bersama kami dalam Create Up begitu ya, dan ini masih kita diskusi dengan Lindungi Hutan, ada Mas Ben di sini. Mas Ben, program-programnya dari Lindungi Hutan seperti apa dan bagaimana kemudian caranya untuk kemudian bisa menarik masyarakat melalui program-program itu? Ya, jadi misi kami memang mempermudah keterlibatan masyarakat. Akhirnya kami buat campaign-campaign ya. Contoh untuk yang individu kami bikin namanya Kado Bumi. Kebanyakan tuh kado orang-orang bikin campaign untuk ngasih kado ke idolanya. Di kami tuh banyak campaign K-pop ya. Jadi para fans idolnya mereka lagi ulang tahun, mereka bikin campaign, setelah itu kita tanemin lalu mereka bisa ngomong ke idolanya bahwa mereka ngasih kado yang lebih sustain kan gitu. Ya. Itu campaignnya seperti apa? Ya, sebenarnya macam-macam bentuknya ya. Jadi mereka pasti pengen ngasih terbaik ya buat idolanya mereka, sehingga ketika dibikin itu pengen mendapatkan perhatian ya dari idolanya gitu, sehingga memang lumayan rame. I think kebanyakan majority idola K-pop tuh pernah ada kampanye di tempat kami ya, karena saking ramenya gitu. Ini kan soal Lindungi Hutan, kampanye yang dilakukan juga terkait lingkungan dong ya. Boleh diceritakan mungkin satu yang terbaru biar lebih jelas, ternyata ini juga bisa ya untuk campaign untuk idola K-pop misalnya, itu seperti apa Mas Ben? Lebih jelasnya bagaimana? Ya, karena aktivitinya di ujungnya memang nanam pohon ya, tapi karena orang kalau diajakin nanam pohon masih bertanya-tanya Mbak Prisa ya. Jadi harapannya dengan ngasih kemasan di depan bahwa ini tuh bukan cuma nanam pohon tapi bisa untuk hal yang lain, itu menjadikan lebih mudah. Contoh yang lain kalau di sisi bisnisnya tuh kami juga buka namanya kolaboratory, itu memungkinkan brandnya itu bisa menjual satu produk sama dengan nanam satu pohon gitu. Kami pernah sama salah satu brand itu sampai nanam 100.000 pohon dari program kolaboratory ini. Kemudian kalau untuk korporatri, untuk yang perusahaan yang lebih besar, kita sebenarnya korporatri itu untuk biasanya CSR, ESG program gitu ya. Kita pengen menawarkan gimana kalau kemasannya itu dibikin lebih sustain gitu ya. Bukan cuma seremonial, bukan cuma event, tapi bisa ngelibatin customer yang mereka, sampai akhirnya tuh kita bisa ngomongin dampak dari setiap aktivitinya. Dan dengan teknologi dan publikasi saat ini, media sosial segala macam, hal itu lebih mudah lah diterima gitu ya, ketimbang hanya seremonial saja di event tertentu. Itu kurang lebih. Oke, kalau dari kacamata bisnis sebetulnya Lindungi Hutan ini seperti apa sih Mas Ben, dan apakah kemudian ada target profit yang dicapai dari hal ini, atau memang pure untuk peduli lingkungan sehingga akhirnya profit bukan menjadi hal yang utama, dan sustainability dari Lindungi Hutan sendiri seperti apa? Ya, kami pengen sebagaimana pohon yang kami tanam tuh pengen sustain terus hidup, sama Lindungi Hutannya juga pengen terus hidup ya. Makanya memang ini dibuat sebagai startup. Kemudian kami mengambil model bisnis itu margin dari tiap pohon yang ditanam ya. Tiap pohon yang kami tanam kami mengambil profit karena kami kerjasama dengan petani. Mitra petaninya itu kita beli bibitnya, lah dari margin tersebutlah kami bisa sustain sampai 7 tahun hari ini. Oke, sustainnya yang sudah cukup lama juga ini yang mungkin membuat karena kan kita tahu ya bahwa banyak startup sejenis yang peduli akan lingkungan. Apakah Anda melihat apa yang membuat lebih ke lindungi hutan ini kok jauh lebih ya itu tadi kita lihat dari donasinya saja yang lebih kayaknya orang tuh lebih percaya begitu. Apa nilai plus dari Lindungi Hutan? Ya, mungkin salah satu yang teman-teman lain mulai itu kan mereka langsung menguatkan sisi lingkungan, sisi sosialnya ya, ketimbang sisi bisnisnya. Kami dari awal memang percaya bahwa kalau kita nggak bisa menghidupi diri kita sendiri, mimpi ini akan habis gitu ya. Dan value utama kami itu kami membawa kemudahan, siapapun bisa terlibat, inklusif juga, keberlanjutannya juga. Semua penanaman yang kami bikin tuh kami tanam itu bisa dipantau, di track kembali gitu ya hasilnya seperti apa. Kemudian kami juga memungkinkan ya semua orang bisa akses sih. Jadi kalau ada orang yang atau perusahaan pernah kontribusi sama kami, bisa diakses perannya mereka bersama kami itu apa saja. Jadi nggak perlu login, nggak perlu apapun. Karena bagi kami itu hal-hal baik semacam ini harus dikabarkan, harus dipamerkan gitu ya. Karena
lebih banyak yang buruk kan sekarang ya, yang Oke. diekspos kan gitu. Mas Ben, berapa banyak sih tim inti dari Lindungi Hutan? Sekarang hampir 40 orang. Oke. Oke. Terakhir Mas Ben, singkat saja, next targetnya apa untuk Lindungi Hutan? Ya, kami cita-citanya tuh pengen menanam pohon sejumlah penduduk Indonesia besar sekali, Mas, Mbak. Jadi masih gede banget, jalannya masih panjang. Dengan itu kita pengen bikin teknologi yang memudahkan siapapun dan kita pengen kolaborasi dengan siapapun sehingga nanam pohon itu semudah orang lagi belanja, jajan, traveling itu sambil nanam pohon tuh sangat bisa gitu aja. Baik, maju terus, lindungi hutan, tingkatkan lagi kepedulian masyarakat dari segala elemen, bukan sesuatu yang eksklusif untuk peduli akan lingkungan begitu ya. Terima kasih Mas Ben, sampai berjumpa kembali. Ya, sukses selalu. Dan sebelum kami akhiri pemirsa, kami update posisi dari indeks harga saham gabungan yang tadi di tepat pukul 9 dibuka menguat, saat ini juga masih melanjutkan penguatan sekitar 0,7% atau 46 poin di 7.130 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menguat di 16.084. Ya, sejumlah saham yang masuk dalam top gainers ada CEM, kemudian Sola, Nasi, Data, JAR, PTRO, WLTJ, TPIA. Sementara saham-saham yang memberatkan ada TAPG, TOWR, TOSK, NICS, SMLE, OKAS, DSNG, SMGR, PTMP. Sepertinya kurang begitu dominan saham-saham berkapitalisasi besar pada top gainers dan losers pagi hari ini. Betul sekali, itu dia ya review singkat terkait dengan update dari pembukaan perdagangan sampai pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast akhir kata. Saya Prisa Sempodatu. Dan saya Fajar Wayong. Terima kasih dan Sampai jumpa.